Bagaimanakah proses kematian malaikat? Kita semua tahu bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh semua makhluk Tuhan, manusia, jin, dan juga malaikat. Lalu apakah Anda tahu seperti apakah proses kematian para malaikat alaihimussalam? Ya Allah, rahmatilah kami dan kasihanilah kami saat kami menghadap-Mu. Sebelum saya lanjutkan, saya berharap agar Anda menonton video ini sampai habis agar Anda benar-benar mendapatkan manfaat dan pemahaman yang sempurna dari menonton video ini. Maka tetaplah bersama kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Setiap yang ada di atas bumi akan musnah dan akan tetap abadi wajah Tuhanmu, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Ayat ini menjelaskan bahwa semua makhluk yang ada di atas muka bumi pasti akan musnah tanpa kecuali. Tapi hanya ada satu yang tetap abadi dan tidak akan hancur, yaitu Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses kematian para malaikat alaihimussalam. Ibnul Jauzi dalam kitabnya Bustanul Wa'izin wa Riyadhus Sami'in menyebutkan bahwa setelah malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakala dengan satu tiupan pertama, maka bumi pun bergetar karena kerasnya suara tersebut. Maka saat itu matilah malaikat yang ada di 7 langit, para malaikat yang sedang bertasbih, yang bertawaf di Baitul Ma'mur, termasuk pula para malaikat yang berjumlah 8 malaikat yang mengangkat singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pun ikut mati dengan tiupan sangkakala pertama tersebut. Namun ada beberapa malaikat yang tidak mati yang masih bertahan adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Lalu seperti apakah kematian Jibril alaihissalam? Tuhan yang maha besar berkata, "Wahai malaikat maut, siapa yang belum mati?" Padahal dia tahu siapa malaikat yang masih bertahan. Malaikat maut pun menjawab, "Wahai Tuhanku, sembahanku, Engkau lebih tahu masih ada Israfil, Jibril, dan masih ada hambamu yang lemah ini, malaikat maut." Maka Tuhan yang Maha Agung berkata, "Pergilah menuju Jibril dan cabutlah nyawanya." Maka malaikat maut pun bergerak mendatangi Jibril, dan dia mendapati bahwa Jibril sedang rukuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut pun berkata, "Wahai Jibril, seluruh manusia telah mati, burung-burung, hewan-hewan buas, semua telah musnah. Para malaikat telah mati, para malaikat pembawa singgasana Allah pun telah mati, penduduk Sidratul Muntaha pun telah mati. Maka Tuhanku yang Maha Agung memerintahkanku untuk mencabut nyawamu." Jibril pun menangis dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah diriku, jangan terburu-buru mencabut nyawaku. Bukankah aku malaikat mulia?" Jibril pun terus memohon dan meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan sakaratul maut bagi dirinya. Padahal dia adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah, yang tidak pernah bermaksiat. Lalu seperti apakah kita, manusia biasa yang penuh dengan dosa? Kita manusia pendosa yang selalu lupa, tidak mengingat kematian kecuali sedikit sekali. Maka malaikat maut pun memeluk Jibril dengan satu pelukan, dan akhirnya Jibril yang agung dan mulia pun akhirnya meregang nyawa. Kemudian Allah, Tuhan semesta alam berkata, "Siapa yang tersisa wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Masih tersisa Mikail dan Israfil dan hambamu yang lemah ini." Maka kisah selanjutnya dilanjutkan dengan kematian Mikail alaihissalam, malaikat yang bertugas menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat maut, "Pergilah menuju Mikail dan cabutlah nyawanya." Dia pun mendatangi Mikail dan mendekap Mikail dengan satu dekapan, dan nyawanya pun dicabut. Mikail pun melepaskan teriakan terakhir, maka matilah Mikail dan ruhnya pun terlepas dari jasadnya. Tuhan semesta alam kemudian bertanya kembali, "Siapa yang tersisa wahai malaikat maut?"
dan Tuhan sudah tahu siapa yang tersisa. Malaikat maut menjawab, Tuhanku, sembahanku, engkau lebih tahu. Tersisa malaikat Israfil dan hambamu yang lemah ini. Malaikat maut. Maka inilah saat-saat kematian dari malaikat Israfil alaihi salam. Malaikat yang bertugas meniupkan sangkakala. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, pergilah menuju Israfil dan cabutlah nyawanya. Maka malaikat maut pun pergi menuju malaikat Israfil sebagaimana diperintahkan oleh Tuhannya. Dan Israfil adalah seorang malaikat yang agung. Malaikat maut pun berkata, betapa lengahnya dirimu atas apa yang akan terjadi padamu, wahai makhluk yang lemah. Telah musnah seluruh makhluk, dan tidak tersisa satu orang pun. Telah musnah seluruh penghuni langit dan bumi. Para malaikat pun telah mati pula para pemangku arsy dan para penghuni Sidratul Muntaha, dan Tuhanku telah memerintahkanku untuk mencabut nyawamu. Israel pun berkata, Maha suci zat yang memaksa semua makhluk untuk mati. Maha suci satu-satunya zat yang kekal abadi. Israel pun berkata, wahai Tuhanku, mudahkan bagiku, ringankan bagiku pahitnya kematian. Maka malaikat maut pun memeluknya dengan satu pelukan untuk mencabut nyawanya. Maka terlepaslah suara Israfil, yang seandainya makhluk di langit dan bumi masih ada di langit dan bumi, tentu seluruhnya mati karena suara tersebut. Maka kini hanya tersisa malaikat maut, sang pencabut nyawa. Tuhan alam semesta pun bertanya kepadanya, siapa yang tersisa wahai malaikat maut? Dan Tuhan sudah tahu siapa yang tersisa. Malaikat maut pun menjawab, Tuhanku, sembahanku, engkau lebih tahu siapa yang masih tersisa. Masih tersisa hambamu yang lemah ini, malaikat maut. Allah yang maha besar pun berfirman, demi keagunganku dan kemuliaanku, akan kubuat dirimu merasakan apa yang telah kau berikan kepada hamba-hambaku. Pergilah ke tempat antara surga dan neraka, dan matilah di sana. Maka malaikat maut pun bergerak menuju tempat antara surga dan neraka. Maka malaikat maut pun mengeluarkan teriakan, yang andai kata penghuni langit dan bumi masih hidup, tentu mereka akan mati seluruhnya, karena begitu dahsyatnya teriakan malaikat maut. Maka matilah sang malaikat maut. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada dunia, wahai dunia, di mana sungai-sungaimu? Di mana pohon-pohonmu? Di mana para raja dan anak-anak raja? Mana mereka yang memakan rezekiku dan menikmati rezekiku dan menyembah selainku? Milik siapakah kekuasaan hari ini? Maka tidak ada yang dapat menjawabnya. Maka Tuhan semesta alam menjawabnya sendiri. Kekuasaan adalah milik Allah yang Maha Esa dan Maha Memaksa. Subhanallahil wahidil qahar. Subhanallahul ahadus samad. Maha suci Allah yang satu dan kekal. Allahumma nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dikisahkan oleh Ibnu Jauzi tentang kematian keempat malaikat tersebut memang tidak memiliki teks yang pasti dari hadis. Namun terdapat riwayat yang lemah sanadnya yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abil Iman dan Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah yang berkaitan dengan kematian empat malaikat tersebut. Namun kedua riwayat itu tidak menceritakan kisah rinci seperti yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi, dan dikatakan bahwa hadis tersebut memang tidak memiliki sanad, dan tulisan tersebut diperkirakan memang merupakan riwayat yang lemah dan bisa jadi palsu. Dan kita perlu menyebutkan bahwa yang perlu diperhatikan dari riwayat yang disampaikan Ibnul Jauzi ialah agar kita tetap mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan bagaimana kita mampu mempergunakan semua waktu dan tenaga kita untuk mencari ridho dari Tuhan kita Azza wa Jalla, sampai kita bertemu dengannya dan dia ridho terhadap kita. Wallahu a'lam. Semoga Anda semua tetap berada dalam perlindungan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala.
Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, komentar di kolom komentar, dan bagikan informasi penting ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.